Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017. Yang dulu tadi diterangkan adalah pendukung Mas Anies ya sebagai gubernur, itu hari ini mendeklarasikan dukungan. 12 partai masih kurang. Cara kayak begini dimainkan. Kalaupun itu benar, ya enggak? Kalaupun nih itu benar, ya paling cuma 0, Kalau mau ini yang bener lah, jangan begitulah. Nggak ada cerita. Ya, dukung Anies, dukung RK. Mau menang begitu banget guys, kenapa? Takut kalah. Pakai nama pendukung Anies gak ada. Dukung RK ya dukung RK aja. Jangan jual-jual nama abah kami. Dan jangan jual-jual pendukung abah. Ya, berjuanglah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Pendukung Anies mengungkapkan alasan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Jadi ini viral banget ya videonya ya. Katanya sih dulu pendukung Pak Anies, sekarang mendukung Ridwan Kamil gitu ya. Dan tentu ini direspon juga oleh para anak abah yang berkomentar melalui video TikTok. Benarkah ini pendukung Pak Anies atau bukan gitu ya? Karena bisa aja nih pura-pura dulu mendukung Pak Anies sekarang berubah menjadi mendukung Pak Ridwan Kamil gitu ya. Bisa saja kan? Belum tentu loh guys. Jadi kita lihat dulu nanti perkembangannya bagaimana. Tapi ini menurut gue lucu banget sih ya. Kalau memang beliau pendukung Pak Anies, kenapa kok nggak mengajak yang lain gitu loh. Tahu-tahu selonong boy langsung saja, ya kan? Di depan wartawan mengatakan seperti itu. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya bagaimana statementnya. Dan nanti langsung dikomentari juga oleh para anak abah. Kita lihat videonya. Alhamdulillah hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK. Yang kita berharap Pak RK akan menjadi Gubernur Jakarta untuk 2024-2029, dan insya Allah akan membangun Jakarta jauh lebih maju ya, dan jauh lebih kondusif ya. Karena apa? Karena kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta gitu. Jadi sahabat Jakarta itu terdiri daripada para kiai, para ustadz di Jakarta, dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta. Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017 ya. Jadi 2017, dan kita mendukung karena Pak Ridwan Kamil didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017. Jadi beliau memperjelas ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, ini bukan berarti anak abah yang lain juga mendukung gitu ya. Tapi soalnya nyatanya per hari ini pun masih banyak yang mengatakan menginginkan coblos 3. Bahkan survei-survei dilakukan di media online ya, baik di Twitter, di YouTube ya kan. Bahkan kemarin itu ada ya survei gitu ya, 36.000 ya di situ yang ngevote gitu ya, milih 1, 2, 3 atau badut. Malah berapa persen tuh? Badut tuh 80%. Ini lucu sekali, makanya ini mewakili siapa gitu ya. Lalu bagaimana statement Bung Ridwan Kamil, kita lihat videonya. Yang dulu tadi diterangkan adalah pendukung Mas Anies ya sebagai gubernur, itu hari ini mendeklarasikan dukungan semua yang baik-baik dari gubernur terdahulu, termasuk program-program Pak Anies tadi diaspirasikan untuk dipertahankan. Pasti selama itu relevan dan baik, saya tidak akan rubah, ngapain juga kan, udah bagus. Mendeklarasikan, tapi kan yang kita tahu kan beliau bukan mewakili anak abah gitu ya, bukan mewakili para teman-teman yang mendukung Pak Anies Baswedan gitu. Jadi ya kalau mewakili diri sendiri sih nggak masalah juga gitu. Lalu bagaimana komentar daripada pendukung Pak Anies Baswedan? Langsung saja kita lihat videonya. Ada yang main sinetron nih. Katanya pendukung Anies dulu, sekarang dukung RK dan Suswono. Aduh, masih aja memainkan politik sinetron Indosiar. 12 partai masih kurang. Cara kayak begini dimainkan. Kalaupun itu benar, ya enggak? Kalaupun nih itu benar, ya paling cuma 0, ya enggak? Sisanya di garis lurus colok.
Oke. Aduh. Partai doang gemuk lu pada koalisi. Kepercayaan diri lu kurang, nggak pede ya. Udah, gua mau tidur lagi. Anjay, flaming guys, flaming. Pendukung Anies sana kocak. Loh, ada apa ini pendukung Anies yang mana? Teman-teman merasa nggak pendukung Ridwan Kamil? Saya nggak merasa tuh. Ya kan? Ini pendukung Anies dari mana loh? Bahaya loh. Mengatasnamakan pendukung Anies loh. Framing ini loh guys. Hah? Dari mana itu? Dari mana? Ya? Kalau mau ini yang bener lah, jangan begitulah. Nggak ada cerita. Ya? Dukung Anies, dukung RK. Mau menang begitu banget guys. Kenapa? Takut kalah. Hah? Pakai nama pendukung Anies gak ada. Dukung RK ya dukung RK aja. Mana ada sih pendukung Anies dukung RK? Nggak ada tuh. Ya, pendukung Anies tuh bukan cuma satu orang doang. Jangan-jangan siapa yang bisa pastikan orang itu adalah pendukung Anies? Kan aneh ini, Bos. Ya? Aneh ini. Aneh bin ajaib. Nggak ada pendukung Anies tidak akan mendukung RK. Kebanyakan, ya. Para aktivis masjid, para ulama-ulama Jakarta yang tergabung di Assalamualaikum. Masa iya Pak Anies dan pendukung Pak Anies mendukung Anda? Gimana nih anak-anak Abah Jakarta? Ini jual nama Abah nih, woi. Jual nama kalian, pendukungnya. Kayak mana tuh? Tak berdaya dia kayaknya kalau nggak bawa nama Pak Anies ya. Berkali-kali ku dengar Anies. Oi, halo. Pendukung sebelah. Kau tengok nggak kalau Abah kami dibutuhkan? Kau tengok nggak kalau anak-anak Abah dibutuhkan? Kau tengok nggak? Ya? Kau ngomong sok-sokan nggak mungkin anak Abah secuil. Kau tengok nggak? Malu kau kan? Aku yakin itu bohong, omong kosong. Jangan jual-jual nama Abah kami. Dan jangan jual-jual pendukung Abah. Ya? Berjuanglah sendiri. Bilang, berjuanglah sendiri. Ingat nggak gimana menjelekkan orang Jakarta? Ingat nggak? Itu aja, ya. Jangan sekarang minta dukungan. Gimana sih? Sikit-sikit bawa nama Abah kami. Tapi kalian sok-sok menghina-hina Abah kami. Kalian mencaci maki Abah kami. Menjelekkan kami. Menjelekkan pendukung Abah walaupun aku di luar Jakarta. Tapi aku merasa juga ya. Utuh ya. Kerja sendiri. Usaha sendiri. Jangan suka menjual-jual nama. Itu aja. Ya. Wassalamualaikum. Benar-benar tidak tahu malu dan harga dirinya entah di mana. Ada wacana Ridwan Kamil dan Suswono yang dari PKS itu mau menemui Anies Baswedan. Kemudian ada pula yang mengaku-ngaku sebagai pendukung Anies Baswedan mendukung Ridwan Kamil. Saya curiga itu disetting. Ya. Yang pertama begini, ya. Kamu nggak melihat bahwa kamu itu sudah bergerombol 15 partai kalau nggak salah di situ, ngapain lagi? Hah? Terus kemudian, untuk apa mengambil suara Anies? Kamu tinggal kampanye saja, programmu apa di Jakarta, kamu mau bangun apa di Jakarta, sehingga rakyat percaya, lalu rakyat pilih kamu, kan begitu aja. Ngapain? Ya kan? Makanya, ya, kamu mengakui bahwa Anies ini punya pengaruh kan? Ini pelajaran guys buat semuanya ya. Termasuk kemarin yang sudah cawe-cawe itu. Saya tahu orangnya itu, saya tunjuk dia nih, saya tunjuk tuh orangnya tuh, yang cawe-cawe. Ya, hormati negara ini. Hormati keadilan. Ya. Jangan kau injak-injak yang namanya keadilan. Ya, jangan kau rekayasa semua segala sesuatunya. Ya, berkompetisilah secara fair dan adil dan jurdil. Ya, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kan bingung sendiri Anda bekerja tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kan? Bingung kan? Ya, jadi negara ini tidak akan pernah maju guys. Ya, kalau semuanya disetting, diatur-atur, tidak akan pernah nikmat itu kompetisi, tidak akan pernah maju ini negara. Ya, apalagi ya
Ya, jadi hormati aspirasi rakyat. Itu aja sih. Ya, mungkin ini ya puncak dari kebingungan ya kan, ataupun kelucuan gitu ya, kok sampai bawa-bawa nama Pak Anies Baswedan gitu. Makanya ini para pendukung Pak Anies Baswedan menanyakan gitu, ini pendukung dari mana gitu loh, mewakili siapa gitu kan, kok tahu-tahu bawa-bawa nama Pak Anies, dulu mendukung sekarang malah mendukung RK, kan lucu ini. Begitulah teman-teman semua ya. Kacau. Memang kalau misalnya nggak sesuai dengan aspirasi rakyat itu pasti akan bingung sendiri ujung-ujungnya. Karena kan yang dipimpin kan rakyat, tapi nggak mengikuti apa kemauan rakyat. Masa mau mengikuti kemauan diri sendiri, kan bingung ini. Nggak usah jadi pemimpin lah kalau kayak gitu ya kan. Dan tentu saja masih rame banget kok pendukung Pak Anies Baswedan itu belum mendeklarasikan untuk mendukung siapapun gitu di antara nomor 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi ya sampai sekarang memang belum ada gitu, tahu-tahu muncul, kan lucu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Surat terbuka untuk Partai Keadilan Sejahtera. Jadi selama ini gue wait and see dengan semua manuver politik yang dilakukan oleh PKS. Gue tahu PKS dan kader-kadernya yang masih loyal mencoba menerima dengan apapun keputusan yang dibuat oleh elit partai. Meskipun mungkin gak sesuai dengan hati nuraninya. Gue merasa dekat dengan teman-teman PKS karena waktu dulu di kampus sering beraktivitas bareng, khususnya bertemu di forum-forum diskusi, bahas isu sosial, politik, ideologi, bareng sama orang-orang kiri juga, yang membuat diskusi itu hidup dan memiliki banyak sudut pandang. Dan secara tidak langsung itu berdampak pada gue sendiri, tumbuh secara pemikiran ketika di kampus. Dan sejauh yang gue tahu, yang menjadi kader PKS itu adalah mereka yang punya idealisme, punya visi yang besar, dan komitmen yang tinggi terhadap Islam. Meskipun dari dulu gue banyak sekali perbedaan pandangan soal strategi politik dan cara perjuangan kehidupan Islam. Tapi balik lagi, apa yang dilakukan PKS sekarang tentu benar-benar keputusan yang sangat sulit diterima oleh akal. Mulai dari gabung ke Kim padahal sebelumnya kontra, terus dukung mantu Jokowi di Pilkada Sumut. Bahkan sebetulnya kalau jadi bisa nyalon, mungkin PKS juga dukung Kaesang jadi cawagup. Ya meskipun batal ya gara-gara putusan MK. Mana suara kenceng PKS soal nepotisme kemarin? Masih terngiang-ngiang di telinga gue bagaimana dulu pernah berdebat sengit soal perubahan. Kader-kader PKS bersikukuh perubahan itu harus dilakukan dari dalam. Kita harus masuk ke dalam sistem untuk menguasai dan mewarnai yang ada di sana. Gak bisa berjuang jika di luar sistem. Seakan-akan itu perjuangan yang paling realistis. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat sendiri, mereka bukan mewarnai, tapi malah terwarnai. Dan itu yang sangat gue sayangkan. Banyak orang yang peduli dan berharap sama PKS. Bahkan gue tahu beberapa followers gue itu adalah simpatisan dan kader PKS. Ketika gue menyampaikan kritik dan masukan, feedbacknya tuh malah gak enak. Kami gak butuh suara Anda. Yang menghujat berarti bukan kader PKS. Yang bully berarti simpatisan PKS kemarin sore. Hey, kita kritik itu bukan benci, tapi justru jadi bahan introspeksi Anda. Mana idealisme dan militansi yang dulu menjadi kekuatan? Gue berharap sih PKS dan kader-kadernya masih memiliki pemikiran yang waras dan bisa memperbaiki arah perjuangannya. Karena saat ini dan ke depan mungkin gak banyak yang bisa rakyat harapkan kecuali kepada mereka yang tetap benar-benar pada idealisme perjuangannya. Catat.